Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebetulnya semua sekarang dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik ya dalam diskusi yang terjadi antara Kang Deddy nih sama salah satu pengacara ya, pengacaranya di Akbar gitu. Ya dimana sempat juga di sana ada nada-nada ancaman juga yang diterima oleh pengacaranya di Akbar. Dan ada juga nanti Smuton ya, salah satu tiktoker juga yang menjelaskan sebenarnya. Dan ini mungkin yang jadi pertanyaan kita juga, kenapa selama ini memang Rudiana tidak pernah ditangkap. Ternyata menurut berita dari Tribun Smuton, ada ternyata jenderal di belakangnya gitu. Jadi menarik untuk kita saksikan Smuton, bagaimana videonya? Ini dia. Merasa diintip, merasa diancam. Enggak ada. Relax aja. Sempet ada obrolan dan itu nunjukin foto. Foto siapa? Foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut. Oh. Tapi bukan foto yang sekarang ditangkap orangnya. Yang Peggy Setiawan ini. Nah, ya pokoknya rombongan itulah. Bukan. Kan yang ditangkap yang rombongan kuli bangunan ini nih. Nah, yang 8 orang, yang 7 yang kuli bangunan kan yang. Tapi ada salah yang kalau yang masuk, yang udah masuk, yang udah polisi ada salah satu. Ada salah satu. Yang Rizali. Jadi ini mah konstruksi hukum ya. Kayaknya Rizaldi itu nggak ada kaitan dengan anak yang 7. Kalau Rizaldi kan dikenal oleh Ripaldi ya. Ripaldi dikenal oleh Linda, ya kan? Dan Ripaldi ini rumahnya juga dekat Linda. Ripaldi itu. Nah kan yang pertama ditangkap di Polres itu kan berdasarkan keterangan Bu Tintin itu kan Ripaldi itu. Ripaldi itu di Polsek Akbar. Perkara yang lain. Perkara bahwa samurai. Iya. Ribut, musuh atau enggak lah. Jadi Ripaldinya sudah dua samurai Sudah ditangkap di Polsek. Ya malamnya itu sudah mengaku di bawah. Nah, jadi kalau dengan yang ini, saya sampaikan oke kalau Ripaldi mah memang mungkin sudah nakal ya. Terus sebenarnya tukang ribut. Cuman sama yang 7 yang ditangkap belakangan itu nggak nyambung. Ya. Terus dari alur Eki, Vina sama siapa Dina juga katanya kan ditambahkan alur itu dari perempuan itu cuman ada omongan apa namanya bantahan. Menurut AF Aib sebagai penerus rangkaian ini ya. menurut AF bahwa AF melihat dari jarak 100 meter. Nah menurut AF kan dilihat. Ini mah bukan berarti membela yang 7 Pak, tapi kan hidup ini ada logika. Kalau Eki ini diancam oleh yang 7, kan harusnya dikuntit. Kan yang 7 ini belum nggak tahu Eki ini akan lewat ke situ kan? Iya, nggak tahu. Atau logikanya, kalau Eki merasa terancam oleh anak situ, oleh anak yang di SMP 11, kan dia nggak akan lewat situ Pak. Iya, ya logikanya itu. Ya, kita pakai logika lah Pak. Iya. Terus ya cerita itu kan sebenarnya tidak ada. Nah, tapi disambungkan sama Ayab sama siapa? Dede. Ya berarti kan ini kan suatu rangkaian. Yang ini dikondisikan, yang ini mengaminkan. Iya. Itu yang terjadi ya, itu yang terjadi dalam kasus ini gitu ya. Seperti kita tahu sampai sekarang masih bergulir ya. Dan sekarang sih ada titik terangnya di mana kuasa hukum dari Pradi ini sudah berkumpul untuk bagaimana mengajukan PK ya tanggal 4 nanti, jangan lupa kita tonton bareng ya. Tapi yang menarik sebetulnya ya, saya juga menemukan salah satu video juga yang menjelaskan bahwa kenapa sih sampai sekarang ini si Ibtu R tidak ditangkap gitu. Dan menurut ini adalah karena di belakang dari Ibtu R itu adalah sosok jenderal katanya. Ini dia videonya. Viral, pantas saja Rudiana tak dicopot dari jabatannya. Ternyata ada 2 sosok jenderal yang terlibat dan harus bertanggung jawab di balik kasus Wina Cirebon. Ya, ini ada berita dari tribunnews.com ya Lord, yang membuat video alasan mengapa Rudiana itu tak dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ya Lord. Ini menurut pakar pidana hukum Pak Hibnu Nugroho ya Lord, mengatakan 2 sosok jenderal itu adalah
mantan Kasat Reskrim dan mantan Kapolres Ciko pada saat itu. Pasti kalian sudah tahu semuanya kan? Iya, Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Pipit Bahtiar yang pada saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres 2016. Menurut Pak Hibnu itu sendiri ya, tidak mungkin seorang Rudiana itu membuat skenario sendirian tanpa seorang atasan. Jika menurut kalian gimana lur? Setujukah perkataan Pak Hibnu ini? Jika setuju, ini loh ya Pak Kapolri, tolong segera panggil Brigjen-Brigjen ini ya, agar kasus Vina Cirebon ini segera tamat. Jika kalian gimana lor? Setujukah jika 2 Brigjen ini dipanggil agar kasus Vina Cirebon ini segera selesai? Tolong tulis di kolom komentar. Setuju ya, setuju sekali gitu. Ya, di situ juga sebenarnya dalam setiap kesempatan waktu diwawancarai Pak Rudiana mengatakan bahwa dia itu tidak menangkap lah, tapi mengamankan gitu. Nah, setelah diamankan oleh F2R yang diserahkan ke bagian itu gitu. Nah, kalaupun sekarang 78 orang ini mendapatkan siksaan, berarti dari siapa? Seharusnya dari pihak yang disebut tadi. Benar apapun tidaknya harus ada klarifikasi lah, intinya seperti itu ya. Tapi kita terus saja awasi ya kasus ini sampai di mana gitu ya. Dan ini ada juga ya pernyataan dari salah satu mantan petinggi juga, Irjen ini ya, ikut bersuara juga dalam menanggapi kasus ini. Gimana memang saya rasa semua orang juga merasa sudah greget ya dengan tidak berakhirnya kasus ini. Ini adalah Irjen Napoleon ya, tentang bagaimana sih mencoba membongkar kasus Vina ini. Ini dah videonya. Di media mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh. Dalam KUHAP tidak boleh, Pak. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Kok hakim bisa berterima? Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, Ya. saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia berada. Itu bisa ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka keterangan dia mau apapun tidak ada artinya. Ya. Begitu. Nah, Iya, logikanya seperti itu. Kalau orang jujur, orang benar yang mengatakan dan menanggapi kasus ini memang jawabannya sama dan hampir-hampir sama juga ya. Bahwa keterangan kalau misalnya hasil dari BAP itu adalah keterangan dari saksi gitu. Tapi kok anehnya saksi tidak dihadirkan di persidangan. Ini menjadi sesuatu yang mencurigakan juga ya dalam penanganan kasus ini gitu ya. Seperti ini juga ya Pak Susno yang ini juga konsisten sekali dalam bagaimana terus memantau kasus ini, sehingga statement-statement beliau pun sebenarnya sempat juga itu ya dipelintiri apalah ya, oleh pihak-pihak ono gitu ya yang berpihak ke situ gitu. Tapi kita tahu sendiri Pak Susno banyak sekali sih hal-hal yang beliau sudah sampaikan yang membuka pikiran kita, logika kita dalam melihat kasus ini gitu. Bersegeralah untuk diputus PK-nya. Nggak usah menunggu 6 bulan. Dengar-dengar, ini akan masih nunggu 6 bulan. Ngapain 6 bulan? Baca berkas gitu aja kok. Nggak usah dibaca berkas aja, kita udah tahu kok, udah lihat, oh itu orang nggak bersalah kok. Harus berapa lama kasihan lah nasib orang. Kalau nggak cobalah masuk penjara aja 2 hari itu kayak apa rasanya sih? Iya, gitu. Cobalah ya masuk penjara 2 hari saja terus, atau 2 hari saja mendapatkan apa yang dirasakan oleh sekarang yang terpidana gitu. Baru Anda boleh menyimpulkan bagaimana rasanya di dalam gitu ya. Terutama Bang Pitra tuh. Kalau PK kami diterima ya, bayangin. Kalau PK kami diterima, termasuk Ibtu Rudiana adalah salah satu nopum. Karena kami sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabespori, juga ke Propam Mabespori. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran hukum yang material. Karena di persidangan itu kami tidak menemukan bukti material yang sebenarnya. Tapi kemarin kan hasil laporan
laporan ke divisi Propam kemudian langsung diumumkan tidak bersalah. Ya itu kan setelah mengumumkan tidak bersalah berlaku untuk internal mereka dong, berlaku untuk polisi diperiksa polisi kan gitu. Beda dengan laporan kami. Tapi saya dengar juga Kadif Propam ini sudah mutasi jabatan dengan Kapolda Banten. Jadi Anda berharap akan ada hasil baru begitu? Haruslah, polisi harus presisi, Pak Kapolri harus bijaksana. Pak Kapolri adalah ujung tombak keadilan untuk garda terdepan. Pak Kapolri jangan kalah, apalagi dengan Pak Ibtu Rudiana. Laporannya tanggal 31 Agustus oleh Ibtu Rudiana, kapan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi? Ini pertanyaan. Ketika tim Propam Mabes Polri akhirnya ikut turun tangan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, apa yang Anda lihat di sini? Apakah ada urgensi yang perlu betul-betul diperhatikan? Dengan turunnya tim Propam Mabes Polri ini mengindikasikan indikasi adanya dugaan unprofessional conduct ya. Apa itu unprofessional conduct? Yaitu tindakan yang tidak profesional di dalam penanganan kasus Vina 2016. Kan yang diperiksa adalah Ibtu Rudiana dan juga Kasat Eskrim Polres Cirebon tahun 2016. Nah, IPW mendapatkan data sementara ini ya, bahwa perkara ini dilaporkan oleh pelapor Ibtu Rudiana tanggal 31 Agustus ya. Kemudian Ibtu Rudiana diperiksa tanggal 31 Agustus pukul 18.30. Jadi setengah 7 malam. Nah, kita bandingkan ya. Apa yang terjadi dengan 8 tersangka saat itu ya. Ternyata 8 tersangka itu sudah ditangkap ya, ditangkap itu 31 Agustus ya. Nah, di dalam satu proses pemeriksaan perkara pidana, apalagi terkait dengan penemuan 2 korban di pinggir jalan raya ya, di mana tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkara, bagaimana peristiwanya itu terjadi. Tanggal 27 Agustus ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit. 1 korban sudah meninggal ketika diperiksa dengan visum luar ya, itu kondisinya sudah sebagai jenazah, yaitu korban Eki, dan korban Vina masih hidup. Tanggal 27 itu belum ada laporan kasus pidana pembunuhan. Diduga laporan polisi ditemukan 2 korban. Jadi kalau laporannya tanggal 31 Agustus oleh Ibtu Rudiana, kapan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi? Ini pertanyaan. Karena untuk sampai kepada tersangka harus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti untuk bisa menyatakan bahwa seseorang pelakunya atau beberapa orang pelakunya. Dilaporkan 31 Agustus, diperiksa saksi pelapor, yaitu ayah korban dari Eki jam setengah 7 malam, tapi di 31 Agustus itu sudah ada tersangka ditangkap. Nah, ini menurut saya adalah satu proses yang janggal, ya, proses yang tidak profesional. Saksinya siapa yang diperiksa? Gitu loh, ya. Pak Sugeng, sejumlah pakar menilai bahwasannya perlu adanya audit investigasi. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Propam turun ini sebagai bagian daripada audit investigasi tersebut, ya. Propam turun ini bagian daripada audit investigasi untuk memeriksa pertama prosedur penanganan perkara ini benar atau tidak. Prosedurnya dulu, ya, belum substansinya nih. Prosedurnya menurut saya ada yang tidak prosedural. Laporan 31 Agustus semestinya diperiksa dulu saksi-saksi, ya, saksi-saksi Suroto, ya. Kemudian yang tahu pertama kali menemukan jenazah kan saksi Suroto, bukan Ibtu Rudiana.
Saksi Suroto sendiri tidak tahu siapa dua korban ini dan apa yang terjadi. Kalau dilakukan karena kekerasan tindak pidana, siapa pelakunya dia tidak tahu. Rudiana bahkan lebih tidak tahu lagi. Tetapi di dalam BAP Ibtu Rudiana, ya, dalam BAP Ibtu Rudiana sudah menyatakan, ya, pelakunya ada 11 orang. Nah, dia tahu dari mana nih? Ini yang harus didalami dalam audit investigasi tersebut, ya, gitu ya. Jadi ini satu kejanggalan, ya. Kemudian Ibtu Rudiana juga menyatakan Vina itu mengalami pemerkosaan, ya, secara bergantian. Dia tahu dari mana? Sementara saksi yang baru tahu menemukan jenazah itu Suroto, ya. Ini tahu dari mana? Karena memang pada saat pemeriksaan jenazah, ya, pemeriksaan jenazah ini, ya, ketika datang di rumah sakit, gitu ya. Pemeriksaan jenazah ketika datang di rumah sakit itu terhadap Vina, ya, itu baru terbit visum et repertum pemeriksaan luar itu Oktober, ya, walaupun diperiksa pada tanggal, kalau di dalam visum ini diperiksa 28 Agustus pukul 13.45 sebagai pasien. Vina itu waktu itu masih hidup, ya. Vina masih hidup sebagai pasien, ya. Dia diperiksa sebagai pasien, masih hidup, dan meninggal itu bukan, diperiksa sebagai pasien itu tanggal 27 Agustus pukul 23.18, ya, sebagai pasien. Kemudian dinyatakan meninggal dunia 28 Agustus pukul 13.45. Visumnya ini dibuat atas Vina ini, ya, bulan Oktober, ya. Visum ditandatangani, maksud saya ditandatangani itu bulan Oktober, 17 Oktober. Ini sekuen-sekuen yang membingungkan, ya. Tetapi ayahnya Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan ada pemerkosaan. Ya, kita berduka cita, ya, untuk ayahnya Pak Ibtu Rudiana karena korbannya anaknya. Tetapi dalam penegakan hukum kita tidak boleh juga kemudian ada kesalahan, ya, supaya tidak salah melakukan proses hukum terhadap orang yang tidak bersalah. Ini kejanggalan yang awal, ya. Itu ya, sama banyak hal sih sebenarnya yang kita bisa ambil dari permasalahan kasus ini gitu. Ketidaktegasan yang dilakukan oleh Kapolri juga, dan maksud saya ketidakjelasan, walaupun beliau sudah menginstruksikan, tapi kok tidak dilaksanakan oleh oknum-oknum ini gitu, ya. Yang menarik teman-teman, ya. Jadi segitu saja videonya teman-teman, ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi tentang perkembangan kasus Vina, ya. Selalu berpesan di akhir video, ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan, dan jangan cepat termakan waktu, ya, dan jangan nakal, ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.